bertemunya sel telur dan sel sperma, yang tentunya sel telur sama sel spermanya sama-sama sehat ya Bun. Halo Bun, apa kabar semuanya? Nah, mudah-mudahan Bunda semua di rumah atau dimanapun berada dalam keadaan sehat ya. Untuk pertemuan kali ini saya pengen bahas mengenai yaitu tahap atau fase apa saja yang terjadi di fase kehamilan 1 sampai umur 5 minggu. Nah, nanti saya akan bikinkan step by stepnya ya, fase 1 sampai 5 minggu di kehamilan umur sekiannya berapa, seperti itu ya, ada nanti fase-fasenya. Nah, untuk hari ini yang dibahas dari kehamilan 1 sampai 5 minggu, apa-apa aja yang terjadi. Nah, selamat bagi Bunda semua yang sudah positif hamil dan sudah tes packnya garis 2. Sekali lagi selamat ya, selamat menjadi calon ibu, dan sebentar lagi Bunda akan melahirkan sang buah hati Bunda bersama pasangannya juga. Nah, tentunya dalam kehamilan ini banyak sekali ya hal-hal yang terjadi selain perubahan dari umur kehamilan kecil sampai besar, dan juga perubahan fisik pada ibu hamil. Sebenarnya yang terjadi pada kehamilan usia 1 sampai 5 minggu ini sangat susah sekali ya kedeteksi. Ibu hamil sendiri juga banyak yang belum tahu kalau bahwa dirinya hamil. Nah, sebenarnya dari umur 1 sampai 5 minggu ini terjadinya proses kehamilan, yaitu tentunya bertemunya sel telur dan sel sperma, yang tentunya sel telur sama sel spermanya sama-sama sehat ya Bun. Kenapa? Karena dia bisa membuahi satu sama lain. Sel sperma ini bisa membuahi sel telur, makanya harus sehat. Dan tentunya juga satu sel sperma ini harus membuahi satu sel telur hingga menghasilkan zigot dan membelah, makin bertumbuh kembang dan akan menghasilkan embrio, yang tentunya di umur kehamilan 5 minggu kehamilan sudah terbentuk pembentukan saraf dan fungsi-fungsi seperti jantung, syaraf, dan fungsi-fungsi lainnya pada janin itu sudah berfungsi. Jadi detak jantung janin ini juga dalam umuran kehamilan 5 minggu, umur kehamilan sudah terdeteksi ya Bu, sudah kedengar. Nah, kadang-kadang di umur kehamilan 1 sampai 5 ini ibu belum merasakan tanda apapun karena memang hormon kehamilannya pun belum terlalu tinggi ya. Mungkin pada saat umur kehamilan sudah 6 minggu atau berjalan 7 minggu atau 1 bulan lebih baru ibu hamil kadang harus mengecekkan diri kepada dokter atau bidan ya setelah mengetahui telah haid. Karena kalau mungkin dari awal sekali kita akan susah juga ya mendeteksinya, karena hormon kehamilannya juga mungkin belum terdeteksi. Jadi akan terdeteksinya saat umur kehamilan mungkin sudah 6 minggu ke 7 minggu. Nah, disitulah biasanya terjadi morning sickness. Nah, morning sickness ini yaitu biasanya terjadi di pagi hari. Kalau kata kita orang awam tuh mual muntah, seperti itu ya tanda-tandanya. Mungkin 99% wanita hamil akan mengalami ini juga ya. Tapi ada juga yang tidak mengalami morning sickness. Nah, disinilah biasanya bunda-bunda semua, terutama yang baru hamil, akan mengecekkan diri pada dokter. Biasanya ini di umur kehamilan 7 minggu atau 6 minggu ya Bun. Nah, seperti itu ya proses dari awal sampai akhirnya. Setelah itu pertanyaannya lagi, ini gimana nih? Apa-apa aja ini yang terjadi di kehamilan 1 sampai 5 minggu ini juga, apa aja yang harus Bunda lakukan? Nah, yang harus Bunda lakukan, saran dari saya, jaga terus kehamilannya, karena di kehamilan 1 sampai 5 minggu ini sangat-sangat sensitif ya. Terutama bisa terjadi pendarahan dan bisa terjadi juga diagnosisnya keguguran karena masih sangat sensitif.
di dalam rahim ada tumbuh cabang bayi kita yang benar-benar masih kecil, mungkin masih sebesar biji wijen ya. Kalau di USG ini belum bisa kita raba. Itu pun kadang kalau masih umur 1 sampai 4 minggu kadang belum kelihatan kantongnya, hanya sedikit benar gitu ya. Tetapi di umur kehamilan 5 minggu itu sudah ada kantongnya biasanya, dan ini sudah berfungsi ya. Segala sistem pencernaan janin, sistem sarafnya dan jantungnya sudah mulai terdengar. Itu pakai USG ya Bun. Kenapa harus pakai USG? Karena ini belum bisa kita raba seperti umur kehamilan yang besar. Setelah itu juga, kenapa ini penting sekali pemeriksaan kehamilan di trimester pertama kehamilan? Nah, jawabannya yaitu untuk mendeteksi bunda pasti hamil atau tidak, gitu ya. Karena di umur kehamilan ini pembentukan janin itu kadang bisa jadi banyak sih yang kasusnya yang bisa tumbuh janin itu di luar rahim. Nah, ini yang harus dijaga ya, kasus seperti ini. Jangan sampai bunda udah telat haid, udah tes pack, tak taunya emang garis 2 tapi bunda mengabaikan, tidak pernah USG, hanya periksa biasa atau bahkan tidak pernah periksa sama sekali. Penting sekali ya Bun, karena banyak kasus yang terjadi seperti itu. Apakah bunda hamil di dalam rahim atau di luar rahim, ini penting sekali karena hanya dokter juga yang bisa menentukan ini. Kalau memang bunda hamilnya memang udah hamil pasti di dalam rahim, ya berarti pastinya dong setiap bulannya harus periksa dulu, harus periksa terus agar pertumbuhan dan perkembangan janinnya tetap sehat dan dipantau sampai hari H kelahirannya. Nah, kebalikannya lagi, apabila bunda memang hamilnya misalnya hamil anggur atau hamil di luar rahim, ini kan bukan hamil ya, berarti ada masalah lain yang harus cepatnya dituntaskan sebelum masalah ini berlarut sampai berbulan-bulan bunda tidak tahu, seperti itu ya. Makanya penting sekali pada saat trimester pertama kehamilan 1 sampai 5 minggu ini, di usia inilah tentunya ya, untuk memeriksakan kehamilannya khususnya USG. Nah, yang ketiga itu, yang selanjutnya maksudnya apa aja tindakan ibu hamil selama kehamilan 1 sampai 5 minggu, apa aja makanan yang cocok dimakan atau diminum. Yang pertama itu asam folat ya Bun. Saya sarankan minum asam folat karena asam folat ini penting sekali karena janin di dalam kandungan bunda masih sangat membutuhkan asam folat, yang mana fungsinya itu untuk pembentukan saraf dan otak selainnya dan lain sebagainya. Karena tumbuh kembang janin sangat membutuhkan hal ini. Jadi asam folat ini banyak sekali bisa didapatkan langsung dari memang vitamin asam folatnya dari makanan seperti misalnya bayam, brokoli, wortel dan lain sebagainya. Kalau buah-buahan bisa kita dapatkan dari alpukat. Nah, ini penting sekali asam folat ya bunda ya. Selain itu juga meskipun bunda hamil, bunda bisa menyesuaikan olahraga juga yang sesuai dengan umur kehamilan bunda juga, biar badan bunda tetap segar dan kuat. Olahraganya tentunya menyesuaikan ya Bun, karena setiap fisik orang itu berbeda-beda. Jadi tidak boleh ya olahraga yang ekstrim dan olahraga yang mungkin bisa membahayakan ibu hamil selama kehamilan 1 sampai 5 minggu ini karena masih sangat sensitif sekali. Nah, untuk mengatasi morning sickness-nya, bunda bisa makan sedikit demi sedikit, tapi sering. Karena ini sudah pasti ada terjadi masalah morning sickness di umur 1 sampai 5 minggu ini. Mungkin belum terasa, tapi di umur kehamilan 6 sampai 7 minggu akan terasa ya, mulai akan terasa. Nah, mungkin dari sekian penjelasan saya banyak sekali yang kurang jelas. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom bawah. Semoga infonya bermanfaat. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu ya di video selanjutnya.